Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pasti kita memberikan salam ya. Saya memperkaya pendekatan Satrio tadi ya. Tadi Bu Satrio memahami korupsi dari perspektif budaya, sehingga menganalisa sebab dan musabab korupsi ataupun rekomendasi cara menterapi korupsi melalui budaya ya. Nah, saya melalui pendekatan lain yang kita sebut pendekatan institusi ekonomi politik ya, atau pendekatan korupsi yang dilihat dari tipe rejim ya. Nah, dari pendekatan ini mereka melihat bahwa budaya pun sebenarnya ada hal yang bisa diubah. Jadi bukan budaya yang menyebabkan korupsi, tapi budaya disebabkan dulu oleh yang lain, sebuah institusi, arrangement, kelembagaan, dan nanti pada ujungnya baru budaya mempengaruhi korupsi ya. Misalnya dari sini dia mengatakan kita bisa pilah dan tipe rejim ini. Ada tipe rejim misalnya negara yang demokratis yang sudah matang dengan negara yang masih otoritarian yang masih purba. Nah, dua tipe ini pastilah akan melahirkan dua kultur yang berbeda, yang ujungnya nanti efeknya pada korupsi. Di sebuah negara yang tadi otoritarian, lalu dia menuju pada demokratik yang matang, dengan sendirinya kulturnya juga berubah, dan dengan sendirinya efeknya pada korupsi juga berubah ya. Jadi itu pendekatan dari ekonomi politik yang lebih dari sisi kelembagaan. Nah, ini ditopang oleh hasil riset ini dari data. Jadi ada lembaga yang kalau kita sering mengamati berita tahunan, Transparansi Internasional. Ini lembaga sudah membuat riset mengenai korupsi di seluruh dunia. Jadi karena datanya banyak negara, mereka bisa membuat perbandingan dan membuat kesimpulan menjadi lebih valid ya. Sudah tahun 55 lembaga ini memberikan riset kepada korupsi ya. Terakhir itu datanya di tahun 2013, Transparansi Internasional di tahun 2013 meneliti 175 negara melalui metode persepsi. Nah, dari situ dia membuat scoring di negara yang paling bersih dari korupsi 100 nilainya. Nah, negara yang paling kotor 0 nilainya. Tentu tak ada satupun negara yang mencapai level 100 ya, tak ada satupun mencapai nilai 0, tapi bisa dibuat satu ranking, satu measurement, satu ukuran ya. Jadi korupsi tak lagi hanya menjadi satu definisi budaya, tapi sudah menjadi data statistik yang bisa diperbandingkan. Maka dibuatlah ranking, dan ini sudah terjadi sejak tahun 55, dan sampai sekarang ranking itu negara-negaranya berubah, tapi secara makro tak terlalu banyak berubah. Kira-kira isinya itu 20 negara teratas yang paling bersih itu selalu negara-negara yang demokratiknya sudah matang. Selalu negara-negara di Eropa, terutama di negara-negara Skandinavia ya, Denmark, Norwegia, Finlandia, negara Eropa Barat juga masuk sana, Amerika, Australia, Jepang juga masuk sana. Selalu 20 negara paling bersih itu negara-negara yang demokrasinya sudah matang, kecuali satu saja yang nyelip di sana, yaitu Singapura. Singapura negara satu-satunya yang bukan demokratik yang dianggap bersih, tapi ini dianggap pengecualian karena Singapura negara yang kecil sekali, praktis dia jauh lebih kecil dari Jakarta bahkan ya, dan juga dipimpin oleh yang mereka sebut benevolent diktator ya. Jadi walaupun otoritarian tapi benevolent ya. Jarang-jarang juga orang otoriter yang benevolent. Nah, Singapura itu kasus khusus, dia tak bisa dijadikan general rule, dia hanya dikatakan sebuah pengecualian. 20 negara paling bersih yang diukur melalui indeks persepsi selalu negara yang tipe rejimnya itu demokrasi matang. Nah, 20 negara yang paling buruk dari sisi korupsi selalu negara-negara yang otoritarian, baik dari Afrika kayak Somalia, dari Timur Tengah ya seperti Irak, ataupun dari Asia seperti Korea Utara. Nah, dari data perbandingan ini
bisa disimpulkan bahwa walaupun korupsi terjadi di mana-mana, tapi gradasinya itu berbeda-beda. Ada yang negara yang korupsinya rendah, ada yang korupsi tinggi. Ya. Nah itu dia berkait erat dengan tipe rejim tadi. Dan negara yang demokrasinya sudah matang akan cenderung bersih dari korupsi, tapi negara yang otoritarian sangat koruptif. Ya. Lalu ada apa dengan demokrasi? Mengapa dia begitu kontraproduktif dengan korupsi? Yang muncul beberapa institusinya bahwa di sana pastilah ada kebebasan media ya, yang bisa mengeksplor siapapun yang korupsi, apalagi pejabat publik. Ya. Juga ada punishment by the people yang akan terus bersuara setiap kali pemilu. Ada juga rule of law yang sangat ketat sekali, dan semua budaya-budaya tadi itu hanya produk saja dari ketatnya rule of law, produk saja dari kebebasan pers, ya, produk saja dari misalnya judgment by the people setiap kali election itu. Jadi dengan itu menjadi tradisi, dengan dirinya semua budaya-budaya yang merusak public interest dia menjadi tidak populer. Ya. Nah itu yang menjadi ukuran bahwa kultur pun ternyata dia bisa diubah, bisa dihasilkan oleh tipe rejim yang berbeda. Nah memang masalahnya terjadi di ranking tengah itu ya, di 20 negara pertama itu fase demokrasi yang paling matang, 20 yang paling bawah itu negara yang sangat otoriter, di tengahnya ini ada negara yang otoriter, ada juga negara yang demokrasinya masih mengalami transisi. Nah Indonesia ada di sana. Jadi kalau Indonesia korupsinya masih begitu kokoh, bukan karena negara demokrasi tidak memberikan efek positif pada hilangnya korupsi, tapi karena demokrasinya masih di tahap transisi, sehingga banyak kelembagaan yang tadinya itu tumbuh menjadi belum berfungsi. Seperti tadi adalah rule of law itu. Nah di Indonesia saat ini, kalau kita baca data, memang data korupsi seolah-olah ya jauh mengerikan ketimbang di zaman Orde Baru dan di zaman Orde Lama. Saya baru baca data dari Menteri Dalam Negeri. Dari 524 kepala daerah, itu 318 terkena kasus korupsi. Jadi 60% dari kepala daerah kita ini lagi terkena kasus korupsi sekarang ini. Jadi jauh lebih banyak kepala daerah yang terkena kasus korupsi sekarang ini ya. Dan kita juga tahu 3 menteri aktif jadi tersangka yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Andi Marage waktu masih aktif, ya. Kemudian terakhir itu Jero Wacik, sebelum Suridama Ali. Ya. 3 ketua umum partai yang tersangka korupsi. Ketua umum Demokrat Anas, ketua umum P3 Suridama Ali, ketua umum PKS Lutfi. Ya. Nah ini nggak pernah terjadi dalam sejarah ketika demokrasi belum dibuka. Ya. Jika orang awalnya berpikir ada apa dengan demokrasi Indonesia ini? Ketika demokrasi kerannya dibuka, kok korupsi juga jauh lebih dahsyat dan nggak pernah terjadi dalam sejarah sebanyak ini kepala daerah yang menjadi problem masalah korupsi, dan ada 3 menteri aktif menjadi tersangka korupsi, dan ada 3 tipe partai masuk penjara. Ada 2 sudah masuk ya, belum pernah terjadi dalam sejarah. Dan ini seringkali jadi argumen bahwa demokrasi ternyata tidak menjanjikan banyak hal tentang korupsi. Nah, yang terjadi sebenarnya itu hanya benar jika demokrasi masih di tahap transisi ya, karena dia belum mencapai tahap kematangannya ya. Dan juga belum tentu juga korupsi sekarang ini jauh lebih besar ketimbang korupsi di era Orde Baru atau Orde Lama. Yang benar itu adalah expose publiknya yang memang lebih banyak karena media lebih terbuka, karena civil society lebih terbuka, dan karena punishment kepada pejabat juga lebih berani ya. Mungkin dulu di Orde Baru jauh lebih banyak ya, tapi tersembunyi dan semuanya tidak terkendali karena media mandul ya, civil society mandul gitu. Nah kita tahu itu mungkin besar karena Sumitro Yayu Hadikusumo yang kita ngerti dia kredibel, dia mengatakan bahwa korupsi di era itu menggerogoti 30% dari anggaran negara. Berarti
secara intuitif dia punya feeling besar sekali korupsi di era Orde Baru, yang mungkin lebih besar dari sekarang, tapi beda sekarang ini dia lebih terekspos ya. Nah, dari data dunia kita tahu bahwa bagaimanapun memang demokrasi kalau dia makin matang, kemungkinan dia untuk mengurangi korupsi jauh lebih terbukti. Tapi dari data IT tadi, apalagi kemudian ada kasus success story. Ya, saya baca di World Bank menjadikan Georgia, ini negara pecahan Uni Soviet, sebagai success story, sebuah negara yang berhasil keluar dari jaringan korupsi. Dan salah satu slogan yang dipakai adalah tidak benar bahwa kultur korupsi itu menjadi penyebab permanen yang susah diubah. Karena Georgia dalam waktu 10 tahun dia bisa mengubah negaranya yang tadinya itu kalau di ukuran indeks dari Transparansi Internasional dia ada di ranking 158 negara yang terburuk dari segi korupsi dari 175 negara. Sekarang dia di level 55, ranking ke-55 ya. Jadi naiknya drastis sekali dari negara yang termasuk terburuk dan negara yang sekarang ini di papan tengah ya. Dan oleh World Bank dianggap ini sebuah contoh bagaimana korupsi itu bisa dicegah dan perubahan pada arrangement kelembagaan ya, akan melahirkan kultur yang juga akan berbeda ya. Jadi kultur di sini dilihat oleh mereka tidak sebagai penyebab utama, tapi kultur juga adalah produk yang dilahirkan oleh arrangement dari ekonomi politik. Nah, apa yang dikerjakan oleh Georgia sampai dia bisa merubah kultur ini korupsi? Yang dikerjakan itu real kebijakan publik yang berubah, yang nanti itu berefek pada kulturnya. Salah satunya misalnya adalah mereka mengurangi peran pemerintah di sektor ekonomi dan bisnis sebanyak mungkin, melakukan deregulasi. Karena makin banyak izin pemerintah itu satu hal, itu izin itu berubah jadi komoditi. Setiap izin akan keluar tuh pungutan-pungutannya itu. Jadi misalnya mengurus investasi dibutuhkan tadinya itu 20 meja, baru keluar tuh izin. Nah, setiap meja itu ada pungutannya. Nah, itu membuat korupsi ya. Lalu oleh mereka disederhanakan tinggal satu atap saja, sehingga cukup satu meja saja selesai itu bisnis itu ya. Di perubahan pada kelembagaan ekonomi politiknya itu langsung berubah pada kulturnya. Itu pertama. Dan kedua, dikerjakan juga adalah misalnya menggunakan teknologi elektronik sebanyak mungkin dalam tender-tender. Jika semua tender-tender pemerintah ini semuanya transparan, orang bisa melihat dari internet. Nah, semua kong kali kong yang tersembunyi jadi clear karena ada kompetisi di sana ya. Semua bisa ikut. Kenapa ini menang, kenapa itu kalah dalam tender? Semua serba terbuka dan bisa diuji oleh publik. Ya, online itu. Ya. FPSE ini ya. Saya nggak tahu singkatannya. Ada 10 kebijakan yang semuanya kebijakan yang sifatnya publik ya, dengan punishment yang kokoh. Dan tentu saja satu yang paling penting adalah adanya strong political will dari penguasa tertinggi, karena itulah sumber dari segalanya. Jika penguasa tertinggi itu dalam kepalanya masih ada kelat-kelit mau korupsi, dia pun bisa berkelat-kelit menciptakan sistem yang akhirnya tidak lagi sensitif pada korupsinya. Tapi kalau dia sangat strong ingin menghapuskan korupsi, nah itu bisa terjadi. Nah, jadi kasus Transparansi Internasional yang ada, juga kasus Georgia yang ada, kita lihat bahwa perubahan arrangement kebijakan publik, perubahan pada kelembagaan politikal ekonomi, dia punya efek pada menurunnya korupsinya. Nah, jadi di sini saya kira ini ya kelemahan dari pendekatan budaya. Dan pendekatan budaya mempunyai kesulitan untuk mengukur kedalaman korupsi itu. Dia bisa mengklaim ada korupsi, tapi kita tanya apa korupsinya parah, sedang, atau tidak ya. Dia punya gradasi measurementnya, angka-angkanya. Nah, angka-angkanya diberikan oleh pendekatan yang lebih
kuantitatif ya. Juga dalam hal memberikan rekomendasi dalam pendekatan budaya adalah bagaimana misalnya berubah budaya yang malu jadi budaya yang tidak malu menjadi malu, atau budaya yang tidak bersalah yang juga sangat abstrak, betul ya. Jauh lebih konkret adalah perubahan tadi, semua regulasi yang terlalu banyak dibuat jadi sedikit ya. Kemudian semua tender yang tadinya itu tersembunyi menjadi muncul di internet gitu, jauh lebih konkret ininya public policy-nya, dan bagaimanapun juga nanti dia berhubungan dengan efek pada kultur itu ya. Jadi dalam pandangan ini kultur itu adalah produk sejarah ya, dia bisa berubah, dan perubahan yang paling mungkin dan paling mudah dikerjakan oleh perubahan politik adalah melalui perubahan kebijakan publiknya itu. Jadi itu kira-kira tambahan buat Satrio ya, bahwa ketika kita ingin masuk ke dalam action, memang penggunaan pendekatan lain di luar pendekatan budaya seperti data dan kebijakan publik bisa jauh lebih konkret dalam memberikan kita guidance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.